sana? Masuk Suaranya Ustaz, agak masuk kecil ya? aja sedikit. Oh iya baik, mohon maaf ya ini karena mungkin headsetnya agak bermasalah. Baik, saya coba agak keraskan sedikit ya, mudah-mudahan tidak terlalu kecil. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana membuat mulahos atau ringkasan summary dari sebuah teks tertulis, gitu ya. Artinya teman-teman memahami teks yang dibaca, kemudian dari teks itu antum menulis ulang isi bacaannya dengan menggunakan bahasa sendiri begitu ya. Oke. Nah, oke. Saya coba share screen ya. Oke. Baik.
Baik, mohon maaf yang muncul di layar di sana apa ya? Eh, ini Zoom Booster. Zoom ya. Oke, sebentar. Ternyata sulit ya untuk menggunakan Zoom di perangkat biasa. Sekarang yang muncul apa? Ini Ustaz, teks bahasa Arabnya udah muncul. Oke, baik. Nah, jadi ini nanti saya akan bagikan ya file e-booknya. Nah, bahan diskusi yang kita untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana membuat mulakhas atau ringkasan dari sebuah teks yang cukup panjang. Jadi nanti cara untuk membuat ringkasan itu adalah teman-teman menentukan dulu ya al-afkar ar-ra'isiyah di kulli faqrah itu. Jadi menentukan pikiran utama dari setiap paragraf. Kemudian nanti setelah diambil ya al-afkar ar-ra'isiyahnya, nah nanti kemudian teman-teman susun menjadi sebuah paragraf yang baru. Ya, jadi teman-teman itu menulis ya kitabah al-faqrah al-jadidah gitu ya, minal al-faqrat al-maujudah. Jadi dari paragraf yang ada yang tersedia dibuat paragraf yang baru. Misalkan begini ya, teman-teman. Nanti ada penugasan, teman-teman membuat mulakhas dari teks-teks ini ya dengan rambu-rambu yang disiapkan. Jadi caranya adalah teman-teman begini. Ketika kita akan memahami sebuah teks untuk kemudian diproduksi menjadi teks baru ya, teman-teman lihat pikiran utama yang tersedia di setiap paragraf itu yang mana. Biasanya biasanya paragraf itu kalau tidak di awal jadi akhir gitu ya, pikiran utamanya. Kita coba lihat. Seperti misalkan Al-Faqarah Al-Ula ya. Al-Qur'an Al-Mu'jizah ya. Di sini sudah bisa ditentukan ya karena paragraf atau kalimat terakhir itu ada ayat Al-Qur'an, tidak mungkin gitu ya rasanya pikiran utama itu mengutip ayat Al-Qur'an atau kutipan yang lain. Sudah pasti bahwa yang menjadi pikiran utamanya adalah yang awal ini ya teman-teman. Yang saya tandai sampai sini ya. Jadi Al-Qur'an mu'jizatul Rasul anzalallahu subhanahu wa ta'ala alaihi munajjaman ya hasabal hawadis. Itu yang pertama. Oke. Nah, kemudian paragraf kedua kita lihat ya. Karena ini kemudian hampir semua paragraf itu akhir paragraf itu diawali oleh diakhiri oleh sebuah ayat Quran. Jadi saya berani menyimpulkan bahwa semua al-afkar ar-ra'isiyah ini ada di awal gitu ya, yang tidak di akhir. Yang kedua pun demikian, gitu ya. Ini kita bisa simpulkan beberapa hal dari paragraf yang kedua. Ya, di sini sebutkan kan ini kanat li rasul mu'jizatun ukhra ya. Ini sudah paragraf paragraf utamanya, kalimat utamanya yang menceritakan bahwa Rasulullah memiliki mukjizat-mukjizat lain selain Al-Qur'an, gitu kan? Ya, sampai sini nih, gitu ya. Ya, misalkan insyiqaqul qamar wa khurujul ma min baini asabi. Ya, ini kalimat utamanya ini. Oke. Kemudian yang ketiga pun demikian, ya. Jadi kalimat utamanya adalah Al-Qur'an mu'jizatun bi uslubihi wa alfadhihi. Jadi bentuk kemujizatan Al-Qur'an itu apa? Ada pada mukjizat. Mukjizat itu ada pada susunan-susunan kalimatnya, pada pilihan-pilihan katanya dan makna-maknanya, gitu ya. Nah, ini. Nah, setiap dari fakroh ini teman-teman kemudian nanti setelah mengambil pemahaman dari setiap fakroh ini ya teman-teman, teman-teman kemudian akan dihadapkan pada sebuah penugasan ini. Oke. Oke, jadi teman-teman bisa melihat nanti ini ya penugasannya pada takbir al-kitabi.
Oke, maaf. Nah, ini ya. Apa at-ta'bir at-ta'bir al-kitabi ya di sini. Oke. Project yang teman-teman harus buat adalah ya, ini Aid qira'atan nas ya al-mu'jizah al-khalidah. Jadi teman-teman baca ulang nas yang di atas. Maktub ya. Ini adalah projectnya nih, teman-teman. Oke, ya. Ini ya. Ini adalah projectnya gitu. Maktub fi daftarika mulakhason ya. Jadi tugas teman-teman adalah menulis ulang gitu ya paragraf yang dibaca itu dalam bentuk ringkasan dengan bantuan poin-poin berikut. Ya, jadi teman-teman ini untuk membuat mulahosnya itu sudah ada rambu-rambunya, enak sekali ya gitu. Misalkan gini. Jadi membuat ringkasannya itu harus mengandung kelima unsur ini ya. Yang pertama, okay, harus ada unsur nuzulul wahyunya, proses turunnya wahyu ya, gitu. Kemudian yang kedua ini ya, yang pertama proses nuzulul wahyunya. Yang kedua kemudian apa bentuk kemukjizatan Al-Qur'an. Yang ketiga kemudian ya, taksim al-ayat Al-Qur'aniyah ya, pembagian ayat Al-Qur'an kepada al-makkiyah wal madaniyah ya. Kemudian yang keempat adalah kaifa tariqah jam'il Qur'anil Karim ya. Bagaimana proses atau metode pengumpulan Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir adalah kaifa amaliyatut tadwin Al-Qur'anil Karim. Bagaimana proses pembukuan Al-Qur'an. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan teman-teman bahwa untuk bisa merangkum dari sebuah paragraf yang panjang, itu teman-teman harus mengambil intisari dari setiap fakrah yang biasanya ada di awal atau kalau tidak ada di akhir. Ya, gitu. Jadi nanti kita akan lihat pada pertemuan yang minggu akan datang, kita akan mengevaluasi beberapa contoh teks ya dengan blind review, artinya nama pembuatnya akan kita hapus supaya privasinya terjaga. Kemudian kita lihat beberapa aspek yang harus ada dalam sebuah resume itu ya, apa saja dan sudah tepatkah resume yang dibuatnya. Begitu. Oke, jadi teman-teman akhirnya adalah nanti teman-teman saya persilakan untuk membuat sebuah project ini ya, membuat ringkasan ya dari teks al-mu'jizah al-khalidah ya, musta'inan bil anasir at-taliyah nuzulil wahyi i'zazil Qur'anil Karim al-Makki wal Madani minal Qur'anil Karim jam'il Qur'anil Karim wal akhir tadwin Al-Qur'an Al-Karim gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, untuk bahan diskusi kita hari ini. Saya akan sampaikan nanti beberapa hal terkait dengan membuat bola house itu apa saja yang harus disantumkan begitu ya, dan bagaimana trik yang lebih mudah begitu. Tetapi saya ingin dengan studi kasus ya melalui molahos yang sudah dibuat teman-teman terlebih dahulu. Nanti baru kita lihat nih, gitu ya, unsurnya sudah tercantum atau tidak, kemudian apa yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Ada ikut soal? Ustadz izin bertanya. Tafadhali. Nanti untuk resume itu berarti berbentuk paragraf ya Ustadz? Nah, berbentuk paragraf ya, jadi berbentuk paragraf baru, tidak berbentuk kalimat ya. Nah, terlalu pendek kan kalau berbentuk kalimat kemarin sudah di Al-Kitabah Al-Muqayyadah. Sekarang Al-Kitabah Al-Muwajjahah. Jadi terbimbing dengan rambu-rambu yang disiapkan. Nah, nanti thariqah jam'il wajibatnya ya, metode pengumpulan tugasnya adalah resumenya diketik dalam bentuk Microsoft Word, tidak tulis tangan ya, Microsoft Word, kemudian dikumpulkan di PJ ya, dikumpulkan di PJ. Nah, PJ nanti tolong mengkonvertnya ke dalam bentuk PDF ya, dikonvert ke dalam bentuk PDF. Nanti akan saya berikan catatan dan feedback terhadap
tugas-tugas yang diberikan. Nah, kapan tugas yang dikumpulkan? Saya berharap hari Jumat sudah selesai supaya hari Sabtu dan hari Ahad saya ada waktu untuk mengkoreksinya. Ya, teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, saya akan bagikan bukunya di sini ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa di-download. Oh, tidak bisa berbagi file di sini ya, Alia ya? Di chat tidak bisa berbagi file ya? Ya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, nanti saya kirim bukunya lewat PJ ya. PJ silakan didistribusikan kepada teman-teman yang lain. Nanti saya akan bagikan juga buku yang lainnya yang bisa kita pakai. Begitu. Kalau antum sudah bertemu dengan Ustaz Hendra belum? Sudah, Ustaz. Nah, beliau itu menggunakan buku apa? Saya belum sempat ngobrol kemarin. Diinformasikan tidak? Kemarin kita baru membuat ini kartu identitas, jadi belum masuk ke materi, Ustaz. Oh, oke, baik. Oh, nanti saya coba komunikasi dengan beliau ya. Karena kami sama-sama sedang sibuk menyidang skripsi kemarin, jadi belum sempat ngobrol banyak meskipun ketemu begitu ya. Baik, untuk sementara saya akan bagikan filenya ke PC. Nanti itu ada di halaman berapa tadi ya? Ada di halaman, oke, ada di halaman 14 ya, ada di halaman 14 untuk penugasannya. Fi Sofah Ar-Rabi'ah Ashrah. Kemudian nanti teman-teman baca ulang dulu nas yang berjudul Al-Mu'jizah Al-Khadidah, kemudian membuat resumenya. Nah, nanti kemudian saya akan memberikan feedback. Feedback itu nanti dalam bentuk komentar ya. Kita tidak bicara tentang jumlah filyah dan islimiyah dulu seperti yang muqayyadah kemarin, tetapi lebih kepada komentar terkait karya saja ya. Tidak ada bentuknya koreksi dalam bentuk kaidah mungkin ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan yang akan datang, saya akan juga tampilkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat resume dari sebuah teks. Gitu. Jadi, mohon maaf ini pertemuan kedua, saya harus bergabung dengan tim pengembang kurikulum universitas ya, untuk membicarakan kurikulum yang antum nanti harus pakai juga, begitu. Jadi saya tunggu saja hasil penugasannya. Saya hanya akan menanyakan tugas lewat PJ saja ya, Alia ya. Hari Jumat silakan nanti di paling akhir kalau ada yang telat-telat ya silakan ditinggalkan saja dulu ya, Alia ya, supaya nanti tidak menghambat proses pemberian feedback oleh saya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya pikir untuk hari ini saya cukupkan di sini dulu ya, teman-teman. Saya tunggu nanti karya teman-teman untuk mulahosnya. Nanti akan saya berikan feedback sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, Alia mohon bantuan untuk tadi dicek kehadirannya ya. Termasuk kalau memerlukan screenshot untuk bukti kehadiran silakan. Begitu. Nanti saya akan kirim buku dan file 05-nya ya, yang belum saya bagikan. Tapi syukran katsiran ala husni ihtimamikum ayat talaba al-aiba. Hayya nakhtatim hadhihi dirasah bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Taib insyaallah sanaltaqi fi usbu'il muqbil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.